Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran untuk like, subscribe, dan komen. Baik, kegiatan ekonomi. Coba anak-anak, apa itu kegiatan ekonomi? Nampak ya dalam gambar juga. Ayo, apa kegiatan ekonomi? Mari belajar bersama-sama. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya melakukan kegiatan ekonomi adalah memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian, kegiatan ekonomi dibagi dua, yaitu bidang non-jasa dan bidang jasa. Bidang non-jasa yaitu agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Kemudian bidang jasa, pariwisata, salon kecantikan, kesehatan, perbaikan alat, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi bidang agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor ini biasanya terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Contoh hasil pertanian misalnya padi, jagung, umbi-umbian, kedelai, kacang tanah, sayur, dan buah-buahan. Kegiatan ekonomi bidang agraris. Perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman keras yang umurnya lebih dari 6 bulan. Nampak dalam gambar ya contohnya. Contoh hasil perkebunan, cengkeh, karet, rosella, tembakau, teh, kelapa sawit, dan kopi. Kemudian, usaha yang dilakukan petani agar hasil bidang agrarisnya meningkat. Ada 5. Yang pertama yaitu intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian tanpa menambahkan luas lahan. Kemudian yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menambah luas lahan. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman. Yang keempat, rehabilitasi pertanian. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbaiki lahan rusak. Kemudian yang terakhir, mekanisasi pertanian. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin modern. Kemudian kegiatan ekonomi dalam bidang peternakan. Peternakan adalah usaha budidaya hewan dan mengambil hasilnya. Hasil peternakan dapat berupa daging, telur, susu, kulit, dan tebu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peternakan hewan kecil, kelinci, kambing, ulat sutra, dan lain-lain. Sedangkan peternakan hewan besar nampak dalam gambar juga ya, ada sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Kemudian, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil peternakan. 1. Memberi bantuan bibit unggul. Yang kedua, menyediakan pakan ternak bermutu. Dan yang ketiga, memberikan penyuluhan kesehatan hewan ternak pada peternak. Kegiatan ekonomi bidang perikanan.
di mana kegiatan ekonomi bidang perikanan ini dibagi dua ya, ada perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, di mana perairan darat ini dibagi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Kemudian perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di laut atau di pantai. Kegiatan ekonomi bidang perikanan. Perikanan air tawar dilakukan di kolam, sawah, sungai, danau, bendungan, empang, atau rambang. Nampak dalam gambar juga ya, contoh ikannya ada ikan mujair, ikan lele, ikan patin, ikan gurami, dan ikan nila. Perikanan air payau. Perikanan air payau ini dilakukan di tambak di pinggir pantai. Air payau adalah percampuran air tawar, misal sungai dan air laut. Nampak dalam gambar ya, contohnya yaitu ikan bandeng. Kemudian contoh perikanan air laut, nampak juga dalam gambar ya, ada udang, ada ikan tongkol, dan kepiting contohnya. Kemudian kegiatan ekonomi dalam bidang pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan barang tambang mineral dan sumber energi, di mana barang tambang mineral dibagi dua, dan dalam bentuk logam dan non-logam. Kalau logam, emas, perak, tembaga, perunggu, timah, nikel. Kemudian non-logam, belerang, gipsun, marmer, batu gamping, pasir, barang tambang. Kemudian barang tambang sumber energi yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian yang kelima, kegiatan ekonomi bidang kehutanan. Kehutanan adalah bidang kegiatan membuat, mengelola, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Contohnya kayu jati, kayu meranti, kayu ulin, dan rotan. Kegiatan ekonomi bidang perdagangan. Yang keenam, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjual kembali kepada konsumen atau pengguna. Perdagangan antar negara meliputi kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Apa itu impor? Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Jadi kalau ekspor itu menjual, kalau impor itu berarti membeli. Selanjutnya 7. Kegiatan ekonomi bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, industri besar, jumlah tenaga kerjanya lebih besar sama dengan 100. Kemudian yang kedua, industri sedang, tenaga kerjanya 20 sampai 99. Kemudian industri kecil, tenaga kerjanya 5 sampai 19. Kemudian industri rumah tangga, tenaga kerjanya 1 sampai 4. Contoh hasil industri ini yaitu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, kegiatan ekonomi bidang jasa. Bidang jasa adalah kegiatan yang menawarkan layanan pada konsumen atau pengguna. Contoh kegiatan ekonomi bidang jasa yaitu pemandu wisata, penyedia jasa perjalanan, bengkel kendaraan, salon cukur rambut, dan penyedia fasilitas penginapan. Baik, itu saja yang dapat Paya sampaikan mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.